Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di channel satu-satunya anak bangsa yang ada di Belarusia ini. Ngomong-ngomong guys, kita ada pertanyaan di video sebelumnya itu mengenai, kan saya bilang di video sebelumnya Indonesia dengan Belarusia itu berbeda. Jadi kita ada pertanyaan nih, tapi menggunakan bahasa Rusia. Okay guys, so we will describe what is the different thing between life in Indonesia and in Belarus. Oke. Nah, jadi ini saya udah nulis ya guys. Jadi intinya kita nggak bicara negara mana yang paling bagus. Ya mungkin seperti orang Indonesia, kebanyakan yang nonton di vlog kita ini, terima kasih banyak. Dan mungkin dari kalian semua pengen tahu perbedaan di negara ini, di negara Belarus, khususnya di Grodno, dan juga mungkin orang sini atau mungkin orang selain orang Indonesia pengen tahu. Di sini saya udah nulis yang seperti tadi saya bilang. So we will just explain a few important things. Okay? Yes, Oke aja dia. Pokoknya guys, seperti yang kita tahu bahwa do you know Indonesia has many different island. Seperti kita tahu guys bahwa Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau. 17,000 different islands. Pulau di Indonesia ini dari 17.000 itu ada yang pulau besar dan ada yang pulau kecil. 700 different kind of language and dialect. Pokoknya here we use only Russian and sometimes Belarusian language. So Russian is more popular here. Yes. So many Russian speaker here. Pokoknya di sini. All people speak in Russian. Dan juga di Indonesia itu ada 633 suku bangsa atau etnis yang yang tersebar juga di seluruh penjuru tanah air kita di Indonesia. Jadi salah satu sukunya itu ada suku Jawa, suku Sunda, I said Javanese, Sundanese, ada juga suku Batak ya, ada suku Minang, terus ada suku Bali, pokoknya banyak deh, itu sekitar 633, ada juga di Papua di daerah timurnya. Dan You can understand all languages or not? No, I cannot. Pokoknya kita kalau misalkan di Indonesia itu setiap daerah, setiap pulau, pokoknya kita berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. So we have a different native language which people really cannot understand each other, but that's why people can speak Indonesian language. All people can speak Indonesian? I don't know exactly about it, but I think almost all people understand Indonesian, even so they know their own native language and can understand Indonesian. Sure. So two languages. Two languages. At least they speak their native language and then Indonesian language. Okay, and then manuk guys. Okay, kiss me. Tuh guys, pokoknya nah jadi masyarakat Indonesia seperti yang tadi saya bilang bahasanya berbeda-beda, different language and dialect. Itu yang pertama. So now second. Oke, yang kedua itu masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. So there are 6 different religion in Indonesia. 1 Kristen, 2 Katolik, ketiga Islam, Buddha, terus Hindu dan juga Konghucu 6. Oke guys, jadi sekarang yang ketiga. Yang ketiga poinnya, jadi masyarakat di Indonesia itu lebih berpikiran untuk bisnis ya. Kebanyakan maksudnya, lebih kebanyakan berpikiran untuk bisnis. Jadi kalau misalkan orang itu cenderung cari kerja dulu, udah dapat uang, misalkan mereka kumpul-kumpul dan mereka bakal mulai bisnis kecil-kecilan kayak gitu. Karena memang nggak terlalu ribet seperti di sini izinnya, kata Olia itu juga karena dia pernah punya butik. So you had butik before?
Not boutique, small shop. Ah, Dress. awalnya pernah punya toko baju gitu guys. Jadi di sini orang kebanyakan sibuk. Jadi orang bangun pagi-pagi, mereka cari kerja, mereka pergi kerja. Jadi beda dengan di kita, memang di kita kan bangun pagi-pagi orang pergi ke pasar atau pergi ya nelayan, sebagai nelayan maksudnya, atau pergi sebagai petani kayak gitu. Nah, juga apa ya? Ya mungkin karena itu ya, karena izinnya di negara Indonesia itu lebih mudah gitu. Jadi seperti orang misalkan punya modal sedikit bikin gerobak, dagang cilok kayak gitu kan gampang. Kalau di sini harus izin. So here people need permission or something like that. Yes, we need to pay to government tax and something like that. Tuh di sini jadi orang-orang itu kalau misalkan punya bisnis itu harus izin dulu, harus bayar pajak, dan juga mungkin dites kesehatan ya. So need to check our health too. No, not in every business, but if you will sell a product, Food. Ya, pokoknya kalau mau jual nasi, kalau mau jual makanan di sini kayak misalkan bikin warteg kayak di Indonesia, itu si pemiliknya harus dicek dulu semua guys, pokoknya kebersihannya, higienis apa enggak, lengkap deh but pokoknya. Indonesia no regulation to business. They can do everything they want. Yes. I know. But here we have many regulation. We cannot do what we want without permission. Nah, oke. Dan juga dan sekarang poin selanjutnya, di Indonesia itu banyak street food. Jadi banyak yang jual makanan di jalan. Seperti di Thailand. Indonesia it's a bit similar. Thailand? Yes, to Thailand maybe. Dan juga apa ya? Many street food everywhere. Di Indonesia banyak yang jual makanan seperti bakso dan juga apa namanya soto. Pokoknya makanan-makanan kayak gitu banyak banget guys. Dan juga selanjutnya, mayoritas orang Indonesia itu selalu senyum. What? Pokoknya kita selalu senyum meskipun kita nggak kenal sama siapa itu, kita bilang hai. Kita kebanyakan orang Indonesia nyapa seperti itu, meskipun intinya kayak supermarket atau kayak gitu. Kalau di sini beda guys. Kalau di sini orang masing-masing, kalau kita mau belanja ke toko, kita datang ke toko ya seperti kayak gitu. Itu saya nggak bilang, I'm not saying it's bad, but it's just a different culture like that. Pokoknya jangan jauh-jauh lah. Kalau misalkan kita aja ketemu di luar negeri, kita pasti nanya, gimana, apa kabarnya, tinggal di mana gitu kan, dari mana, Indonesianya di mana, itulah orang Indonesia. Kalau di luar negeri nggak ada. Pokoknya masing-masing, maneh-maneh, aing-aing, maneh-maneh, dewek-dewek. Pokoknya kayak gitu guys kalau di luar negeri. Nggak kenal, nggak senyum, nggak sayang gitu guys. Dan juga masyarakat Indonesia itu lebih suka mereka berkumpul dan melucu. Ya pokoknya lucu-lucuan kayak gitu sambil nongkrong di pantai, sambil ngelucu, sambil minum kopi, dan juga sambil nongkrong di pos ronda kadang-kadang guys. Ya kayak gitu. Oke, next. Ada satu musik yang memang menjadi legenda banget di Indonesia, dan itu sudah ke mancanegara ya. This is one of original music genre I said. Di zaman pembaharuan banyak penyusupan, dengarkan. Dangdut. Jadi dangdut ini adalah satu jenis musik yang berasal dari Indonesia, dan itu memang dipopulerkan sama Raja Dangdut Rhoma Irama dan juga sama Ratu Elvi Sukaesih guys. Dan memang dangdut is really famous I think in Indonesia. I can play with guitar or something like that. I can Play with guitar? Yes. So something maybe traditional? No, we have many traditional languages, ethnic, and then music, something like that. Pokoknya Indonesia itu banyak banget keberaneka-ragamannya guys. Oke, next, Indonesia itu iklimnya tropis. Jadi iklim di Indonesia itu tropis. Setiap hari kita bisa lihat sunset, lihat pantai, lihat herang-herang. Pokoknya tidak seperti di sini. Kita kalau
kita mau keluar, ada waktunya guys, dalam artian we can just go out few hours here, and then after that when night comes we'll get cold. Ya pokoknya tiris lah di dia mah. Always cold. Pokoknya guys, di sini aslian kalau saya keluar sama Olia paling beberapa jam karena memang dingin banget ya. Seperti sekarang pun karena saya pakai sweater kayak gini masih dingin guys, karena memang ini how many degrees today? 18. Tuh sekitar 18 derajat di sini. Di kampung saya itu sekitar 29 derajat, 28 derajat Celcius. Jadi perbedaannya lumayan kerasa gitu. Dan ngomong-ngomong, kalau saya wudhu di sini, airnya itu seperti direndam pakai es guys. Jadi pokoknya airnya itu benar-benar aslian dingin dah. Dan juga kalau kita udah selesai wudhu, kalau pakai air dingin itu baraal guys, pokoknya ya bukan hampir sedikit ya, pokoknya intinya mati rasa kayak gitu. Pantai adalah destinasi kebanyakan wisatawan dari kota datang ke kampung, biasanya ke pantai, terutama ke Sukabumi dan juga ke pelabuhan. Karena di Sukabumi tidak ada pantai, makanya orang dari Jakarta, orang dari Bogor, orang dari kota-kota besar, mereka datang ke daerah Pelabuhan Ratu. Itu tujuan utamanya yaitu pantai. Ya pokoknya dia tahu karena dia pernah datang ke kampung saya kan sekali. Oke, selanjutnya guys, karena mayoritas orang Indonesia itu beragama Islam, jadi we usually wake up early in the morning just to start our activity like that. Mungkin ada petani, ada nelayan, terus ada yang jualan juga di pasar, ada yang ngojek juga. We usually wake up early in the morning, let's say at 4, maybe at 3 o'clock, and start cooking rice. And then rice is more famous, and rice is one of the important food in Indonesia. So many. Toilet. Makan popular. Okay. Nah, yang selanjutnya, aduh, pegel juga guys duduk di sini. Tired? No? Pokoknya yang selanjutnya hidup di perkampungan ada yang namanya gotong royong. Kita saling membantu. They usually help each other. Pokoknya mungkin sama, it's almost the same here, but Indonesia pokoknya lebih banyak berbaur di Indonesia itu. Orangnya lebih banyak bersosialisasi. Ada tetangga baru ditanya dari mana, tinggal di mana asalnya, terus juga bagaimana di sini betah atau enggak. Nah, itulah orang Indonesia seperti itu gitu. Guys, dan juga di Indonesia mungkin ya di pulau-pulau lain, mungkin di pulau-pulau lain agak beda, tapi untuk di daerah Jawa itu jarang untuk klub malam, night club kayak gitu jarang kita temukan karena karena mungkin kebanyakan mayoritas orang Islam ya, karena seperti tadi yang saya bilang bahwa 78% itu mayoritas orang Islam, jadi kita jarang ke tempat-tempat seperti itu untuk minum-minum alkohol ataupun kayak gimana, dan alkohol itu memang sedikit tabu dan agak susah dicari. Dan juga ini request dari Olia, masalah toilet. Dia bilang toilet di Indonesia itu berbeda guys. Toiletnya bukan toilet duduk kebanyakan, toilet jongkok. Jadi ini ya, waktu saya bikin materi ini dia bilang sama saya, bahas toilet katanya. Pokoknya toilet di Indonesia khususnya punya saya ya. Kalau orang-orang kaya kan beda. Kalau toilet saya kan toiletnya jongkok. Dan kita mandi pun kita pakai gayung sur. Kalau di sini kan mandinya pakai shower. Pakai shower kita mix air dingin sama air hangat. Kalau di sana ya kita jarang pakai air hangat karena daerahnya memang seperti yang tadi saya bilang bahwa Indonesia itu beriklim tropis. Pokoknya waktu pertama Olia datang ke Indonesia, how was your first impression when you came to my city? Before I came to your city, I saw it in the internet online. Dia tahu pokoknya guys. Pokoknya dia udah tahu. Pokoknya dia udah tahu. Tapi waktu di Indonesia memang. I was ready. Jadi waktu itu memang waktu di Indonesia kan Olia sama ibunya. You cannot relax in bathroom. Pokoknya di sini memang saya kalau mandi di apartemen kan selalu berendam kayak gitu guys. Beda kalau di Indonesia kan kita mandinya berdiri. Nah itu perbedaannya. Oke. Dan juga next, ojek, motorcycle. There are many motorcycle in Indonesia.
You saw it? Yes. Ya pokoknya Almost all have motorcycle. pokoknya I setiap saw even a pregnant woman was on motorcycle. pokoknya di Indonesia itu khususnya di kota saya, pokoknya saya nggak ngebandingkan dengan kota-kota lain. Ini ngomong tentang Pelabuhan Ratu, kita lebih banyak menggunakan motor karena dipikirnya ya lebih efisien dan juga lebih cepat. Nah kalau di sini beda, kita kemana-mana kita pergi pakai taksi kayak gitu. Karena mungkin kan di sini nggak selamanya daerahnya atau cuaca atau temperaturnya suasananya nggak selamanya musim kayak begini, dan juga di sini mungkin kendaraannya lebih teratur dan ya bagusnya di sini lebih aman ya. Pokoknya intinya kayak gitu, karena memang saya cuma melihat beberapa motor lah kayak gitu, nggak terlalu banyak banget seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan banyak ya, kalau di daerah-daerah Asia itu biasanya banyak. Oke guys, jadi selanjutnya untuk kalian yang suka berburu. Jadi di Indonesia itu kalau misalkan kita pergi ke hutan aja untuk menangkap burung atau untuk menangkap misalkan ya binatang yang tidak dilindungi, itu tidak memerlukan izin. Jadi kalau di sini orang untuk berburu itu kita memerlukan izin yang tertulis seperti sertifikat kayak gitu. Pokoknya people need certification to go hunting here. Yes. Nah, And pokoknya you cannot hunt in everywhere, just in places where it's allowed. seperti yang kita sering lihat, banyak suara-suara burung, jadi bebas di sini kan, seperti burung merpati, nggak ada yang mau makan di sini guys. Untuk komunitas berburu di Indonesia mungkin itu memerlukan izin, tapi kalau misalkan ya ini setahu saya juga, kalau misalkan kayak menangkap burung aja atau untuk dipelihara kayak gitu guys, dan juga untuk menangkap binatang yang memang tidak dilindungi, itu kita tidak memerlukan izin. Jadi kalau di sini ada izinnya, jadi kita tidak boleh berburu di sembarang tempat, kita harus berada di satu lokasi yang memang itu diizinkan untuk diburu kayak gitu. Nah oke. Dan terakhir, jadi ini adalah biaya hidup. Jadi untuk biaya hidup, cost of living. Jadi di Indonesia dan di Belarus ini, khususnya di Grodno, karena saya dan Olia tinggal di Grodno, biaya hidupnya itu ya nggak terlalu mahal ya seperti di negara-negara Eropa lain, karena Belarus ini tidak termasuk dalam satu kesatuan negara Uni Eropa, dan di sini untuk ID card itu tidak berlaku. Jadi setiap orang itu pasti memiliki paspor sebagai data diri mereka. All in Belarus or Yes, first of all we have the certificate of birth and then passport. Jadi yang paling penting di sini akte lahir dan juga ada paspor. Itu pokoknya di sini tidak menggunakan ID card atau KTP, tidak seperti di Indonesia. Indonesia itu KTP itu nomor 1. Jadi setiap kita kemana-mana kita menggunakan KTP. Kalau di sini kita kemana-mana kita harus selalu membawa paspor. Like we have now my passport. Do you have my passport? Yes? Yes. Nah, You cannot go. saya nggak bisa pergi. Pokoknya ya. I have your password, you cannot go. Nah, jadi kita kemana-mana selalu bawa paspor berdua, tapi di sini nggak selalu ada pemeriksaan gitu ya guys. Intinya dari mana. Toh juga saya udah dapat izin di sini selama 1 tahun, tinggal memperpanjang juga lagi nanti setelah izinnya selesai. Dan apa ya? Jadi Belarusian passport, it's Indonesian. Ini Belarusian passport dan juga ini Indonesian passport. Maybe our viewers want to know about this. Nah, pokoknya ini guys, so this is Indonesian passport. It's really interesting because on every page it's different animals. You can show just like Different animals we have something yes. like that. This is But in our passports we have just space for visa. Nah, pokoknya kayak gini guys, beda ya. Pokoknya kan kalau di kita kan paspornya itu ada binatang-binatang yang dilindungi. Pokoknya ini paspor Indonesia dan di dalamnya itu ada data diri kita dan juga. Passport looks more pretty. Okay guys, that's it for today, and I hope it gives you more information about what I explained on this video, and then maybe just like I said, I'm getting cold right now, and in 16 degrees Celsius right now, we should go home. Dan juga Cold.
Yes, a bit cold, baby, Not darling. cold. Dan juga apa ya? So, what you said. So, if you have a question, Feel free to ask. okay, guys. So, if you have a question or if you have many questions for us, especially for Olia, you can just write down on the comment below, Why on the comment especially? section. Jadi pokoknya untuk kalian yang memang sudah nonton, tuh guys, manuk guys. Warabi. Yes, it's manuk, warabi, Warabi. Bird. bird. Manuk is bird. Yes, manuk it's bird. Oke guys, jadi sekian aja dulu video kita hari ini. Dan juga ngomong-ngomong nih ya guys, untuk kalian yang suka video kita, untuk kalian yang memang selalu ikutin atau selalu follow kita di sosial media seperti Facebook dan juga Instagram, dan juga untuk kalian yang selalu komen, terima kasih banyak, selalu nonton. Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol notifikasi untuk setiap pemberitahuan video terbaru dari kami. Sekian saja video dari Awan dan Olia. Kita berdua undur diri. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.